Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman penonton di sana. Kami dari kelompok 1 dari kelas Y7I ingin mempresentasikan dan memperkenalkan perusahaan e-commerce kami yaitu Arlogy World. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota Arlogy World dengan saya sendiri, Eka Probowo, kemudian ada Muhammad Thohir, kemudian ada Sudrajat, kemudian ada Fitrianto Adi Pratama, kemudian ada Agus Kurniawan, dan yang terakhir adalah Muhammad Maksum. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan, mengenai latar belakang, visi dan misi, serta struktur organisasi. Baik, yang pertama adalah latar belakang perusahaan kami. Arlogy World kami didirikan karena ketertarikan kami pada dunia arloji yang sudah tumbuh sejak dari SMA. Oleh karena itu, kami memilih membuat toko yang menjual beragam macam arloji atau jam tangan. Walaupun toko ini berfokus untuk menjual jam tangan, toko ini juga menyediakan smartwatch dan jam dinding sebagai pelengkap dari barang yang kita jual. Maka dari itu, berdasarkan barang yang dijual, maka kami memilih Arlogy World atau dunia arloji sebagai nama toko yang kami buat. Nama Arlogy World atau dunia arloji yang kami pilih dimasukkan agar toko yang kami bangun menjadi dunia bagi para pencari arloji atau jam tangan. Kemudian yang kedua adalah visi dan misi. Yang pertama adalah visi, mewujudkan perusahaan arloji yang unggul dan terpercaya. Kemudian menjadikan toko arloji terlaris di Indonesia. Kemudian misi kita ialah mengutamakan kualitas dan pelayanan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, imajinasi, dan kreativitas tanpa batas untuk mencapai performa yang maksimal. Kemudian mengembangkan di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi perusahaan terbaik di Indonesia. Menyediakan aneka arloji yang bermutu tinggi dengan layanan terbaik bagi para pembeli dan pelanggannya. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi. Baik, struktur organisasi kami dipimpin oleh seorang direktur yaitu Saudara Sudrajat. Kemudian di bagian operasional manager ada Fitrianto Adi Pratama. Di bagian marketing ada Muhammad Maksum. Kemudian di area admin ada saya sendiri, Eka Prabowo. Kemudian di bagian gudang ada Muhammad Thohir. Dan yang terakhir delivery untuk bagian Agus Kurniawan. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dibacakan langsung oleh Muhammad Maksum. Untuk waktunya saya persilahkan. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan untuk konsep pemasaran, di mana segmentasi dari Arlogy World ini ditujukan untuk pria dan wanita usia 18 sampai 65 tahun, kalangan menengah ke atas. Yang digunakan yaitu regressive expansion, di mana setelah menggunakan internet, terjadi perubahan yang baik pada segmen pasar yang kita tuju. Untuk targeting, menggunakan bid over targeting, di mana strategi yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk satu bagian segmen tertentu, dan perlakuan yang ditujukan untuk konsumen online saja, di mana satu produk akan ditawarkan secara online di beberapa kota besar di Indonesia. Pria atau wanita usia 18-65 tahun, seorang pengikut tren, peminat barang-barang branded, memiliki penghasilan minimal 8 juta per bulan, selalu berganti jam setiap ada model baru. Untuk positioningnya menggunakan basic positioning. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah mirip untuk konsumen online dan offline, tetapi kita hanya difokuskan untuk konsumen online saja. Untuk konsep dan model bisnis yang digunakan oleh Arlogy World sendiri, model bisnisnya yang digunakan
menggunakan business to customer. Business to customer merupakan bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis atau perusahaan dengan konsumen seperti pada umumnya. Bisnis yang dilakukan yaitu produsen menjual produk ke konsumen secara online. Jadi kita hanya menjualnya langsung ke customer secara online, tidak ada toko offline. Untuk strategi merek dan branding, di sini pengertian brand strategi. Secara umum, merek atau brand adalah nama atau identitas dari sebuah produk baik yang berupa barang nyata maupun jasa yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain dalam kategori yang sama. Penentuan strategi merek. Satu, ada strategi perluasan lini produk atau product line extension strategi. Nomor 2, ada strategi perluasan merek atau brand extension strategi. Yang ketiga, strategi banyak merek atau multi brand strategi. Yang keempat, strategi merek baru atau new brand strategi. Dan yang terakhir, strategi merek bersama atau co-branding strategi. Untuk transaksi pembayaran dan keamanan akan dijelaskan oleh Saudara Sudrajat. Baik, selanjutnya transaksi pembayaran dan keamanan. Metode dan macam-macam pembayaran dalam bisnis internet. Ada beberapa kurang lebih ada sekitar 10. Yang pertama itu transfer bank, rekening bersama atau rekber, kartu kredit, PayPal, Payoneer, Bitcoin, cash on delivered atau COD, cek, e-wallet, dan Western Union. Yang pertama transfer bank. Transfer bank itu yang paling banyak digunakan dalam pembelanjaan online, menggunakan pilihan pembayaran berupa transfer bank, baik melalui ATM, internet banking, ataupun mobile banking. Selanjutnya rekening bersama atau rekber. Rekening bersama merupakan jasa pembayaran yang independen dan netral antara penjual dan pembeli. Selanjutnya kartu kredit. Kartu kredit biasanya digunakan untuk belanja online seperti di eBay, beriklan di Google AdWords, dan beberapa merchant yang mengisyaratkan pembayaran dengan kartu kredit. Selanjutnya adalah PayPal. PayPal merupakan alat pembayaran online yang populer digunakan oleh para internet marketer. Selain terpercaya, saat ini banyak merchant yang menggunakan jasanya sebagai alat pembayaran online. Selanjutnya Payoneer. Payoneer adalah perusahaan yang berpusat di New York yang berdiri sejak tahun 2005. Payoneer merupakan perusahaan resmi terpercaya yang menawarkan sistem pembayaran secara online yang memudahkan pelanggan atau customer untuk bertransaksi secara internasional. Selanjutnya ada Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah sistem mata uang cryptocurrency global dan bisa disebut sebagai mata uang digital, mata uang virtual, dan juga aset kripto. Selanjutnya ada COD, cek, e-wallet, dan Western Union. E-wallet merupakan transaksi lain dari pembayaran melalui e-wallet. Ada berbagai platform dalam perdagangan online yang menyediakan bagi penggunanya. Yang terakhir adalah Western Union. Western Union adalah salah satu layanan pengiriman uang baik dalam negeri ataupun antar negara. Selanjutnya adalah tujuan dasar keamanan. Tujuan dasar keamanan ada 4 hal, yaitu confidentiality, integrity, availability, dan legitimate user. Yang pertama itu confidentiality. Apa itu confidentiality? Confidentiality itu adalah jaminan bahwa informasi yang dikirim melalui internet itu tidak dapat dibuka atau diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Selanjutnya integrity. Integrity itu adalah jaminan konsistensi data informasi yang sesuai dengan data asli sehingga terhindar dari penduplikatan atau perusakan data. Kemudian availability. Availability adalah jaminan bahwa hanya pengguna sah saja yang berhak mengakses informasi miliknya sendiri. Dan yang terakhir adalah legitimate user.
jaminan kepastian bahwa sumber informasi tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Selanjutnya, pilar keamanan sistem e-commerce ada beberapa hal. Yang pertama itu authentication, confidentiality, integrity, dan non-repudiation. Apa itu authentication? Authentication adalah keabsahan pengirim, yang dimana identitas pengguna atau pengirim teridentifikasi sehingga tidak ada kemungkinan penipuan. Kemudian confidentiality. Confidentiality adalah data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya integrity. Integrity adalah keaslian data, yang dimana data tidak dapat diubah secara tidak sah. Dan yang terakhir adalah non-repudiation. Non-repudiation adalah tidak ada penyangkalan pengiriman data baik dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Selanjutnya, bentuk-bentuk ancaman dalam e-commerce. Ada beberapa hal dalam bentuk-bentuk ancaman di dunia e-commerce. Yang pertama itu ada brute force attack, social engineering, man in the middle attack, sniffing, dan juga deface. Akan saya jelaskan satu persatu apa itu brute force attack. Brute force attack adalah metode untuk meretas password dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi yang ada pada word list. Selanjutnya, social engineering. Biasanya metode ini sering Anda lihat pada kehidupan sehari-hari, pada saat misalnya kita menerima SMS ataupun telepon yang menyatakan Anda itu mendapatkan hadiah, tapi dengan harus memberikan sejumlah uang atau informasi data yang bersifat confidential atau private atau pribadi. Selanjutnya, man in the middle attack. Man in the middle attack itu adalah serangan di mana attacker berada di tengah-tengah, bebas mendengarkan dan mengubah percakapan antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada sniffing. Sniffing itu adalah tindakan penyadapan yang dilakukan dalam jaringan dengan tujuan itu dapat mencuri data-data pribadi maupun akun lain yang bersifat pribadi. Dan yang terakhir adalah deface. Deface adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang celah pada sistem security atau sistem keamanan pada sebuah aplikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus Kurniawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang supply produk, cara mempromosikan situs dan produk kami, dan internet marketing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang supply produk atau pasokan produk. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang supply produk. Yang pertama, produk yang kami jual berasal dari distributor resmi. Yang kedua, penawaran yang diberikan kepada calon pembeli adalah berdasarkan target market yang dituju. Yang ketiga, planning. Planning ialah melakukan pembelian ke distributor untuk membeli lebih banyak produk yang laku atau terjual atau best seller disebut juga. Melakukan sistem pre-order untuk produk-produk mahal dan langka. Yang keempat, pembelian. Pembelian dilakukan kepada distributor untuk memenuhi kebutuhan stok produk. Yang kelima, persediaan. Persediaan produk dari Arloji World menyesuaikan dengan pasar dan penjualan distributor kepada retail Arloji World dan customer. Yang selanjutnya, produk kita juga mempromosikan tentang situs dan produk melalui sistem melalui sosial media. Beberapa sosial media kita cara mempromosikan dengan cara memasukkan produk kita ke dalam Google Ads, Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Oke, yang selanjutnya internet marketing.
internet marketing ada beberapa cara yang kami berikan untuk mempermudah penjualan. Yang pertama ialah upsell produk. Upsell produk itu apa? Upsell produk itu sama dengan upselling, adalah teknik yang umumnya dilakukan untuk memaksimalkan penjualan online dengan merekomendasikan produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya, terhubung dengan customer melalui fitur chat. Selanjutnya, mengantisipasi penjualan mendatang. Selanjutnya, optimalkan halaman produk. Selanjutnya, yang terakhir ialah memberikan apresiasi untuk customer loyal. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bapak Muhammad Thohir untuk menjelaskan. Baik. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai tampilan dari situs kami. Ini merupakan homepage situs kami. Sebelah kanannya ada tampilan menu jam tangan pria dengan harga yang bervariasi, mulai dari 600.000 sampai 25 juta. Kemudian ada tampilan menu jam tangan wanita dengan harga yang bervariasi, mulai dari 400.000 sampai 14 juta. Dan sebelah kanannya ada tampilan menu Smartwatch dengan harga yang bervariasi, juga mulai dari 2 juta sampai 8 juta. Kemudian ada tampilan menu jam tangan dinding, serta sebelah kanannya ada tampilan detail produk. Ini merupakan tampilan form register yang digunakan untuk mendaftar atau membuat akun di situs kami. Kemudian sebelah kanannya ada tampilan form login yang digunakan untuk login atau masuk sebagai pelanggan di situs kami. Berikut merupakan tampilan menu akun Anda yang berisi informasi, alamat, riwayat pembelian, nota kredit, voucher, serta GDPR atau personal data. Kemudian sebelah kanannya ada tampilan form informasi Anda. Form ini dapat digunakan untuk merubah personal data yang telah didaftarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitrianto Adi Pratama. Oke, saya akan menjelaskan mengenai tampilan situs kami. Selanjutnya ada tampilan form alamat. Oke, berikut ini merupakan tampilan form alamat. Sesuai namanya, form ini digunakan untuk menginput alamat yang nantinya itu digunakan sebagai tujuan pengiriman barang. Selanjutnya di sebelah kanannya ada tampilan shopping cart. Tampilan ini digunakan untuk menyimpan belanjaan sementara sebelum nanti lanjut ke langkah selanjutnya pada proses checkout. Oke, berikutnya ada tampilan proses checkout. Halaman ini muncul setelah customer itu menekan tombol proses pembayaran pada langkah sebelumnya. Pada halaman ini, customer mengatur alamat pengiriman, metode pengiriman, serta metode pembayaran. Jika memiliki kode promo, customer bisa memasukkan kode promo pada kotak yang telah tersedia. Selanjutnya di sebelah kanannya ada tampilan pemesanan barang. Tampilan ini muncul setelah menyelesaikan langkah sebelumnya pada proses checkout. Tampilan ini berisi rangkuman dari barang yang customer beli, seperti nama barang, kemudian jumlah barang, kurir pengiriman, serta jumlah uang yang harus dikirimkan ke rekening penjual.
Kemudian ada tampilan order history. Sesuai namanya, halaman ini berisi riwayat pembelian yang pernah dilakukan oleh customer. Kemudian ada tampilan kontak atau informasi toko. Tampilan ini bisa dilihat pada bagian footer website. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa cek langsung di website kami di arlojiworld.my.id. Oke, ini merupakan tampilan dari situs kami, arlojiworld.my.id. Selanjutnya saya akan sedikit mendemokan bagaimana pembelian barang di website kami. Maka pertama yang harus dilakukan, kita harus login terlebih dahulu. Oke, jika belum memiliki akun, bisa daftar lebih dahulu dengan menekan tombol buat akun di sini. Jika sudah memiliki akun, bisa langsung login dengan memasukkan email serta password yang sudah didaftarkan. Oke, kemudian pastikan kita sudah mengatur alamat pengiriman barang pada menu alamat. Setelah itu, kita pilih barang yang kita butuhkan. Oke, jika serasa sudah cukup, kita bisa langsung lanjut ke langkah selanjutnya dengan menekan tombol proses pembayaran. Oke, pada halaman ini kita perlu mengatur alamat pengiriman, kemudian metode pengiriman, serta metode pembayaran yang dipilih. Setelah menyelesaikan langkah sebelumnya pada proses checkout, maka akan muncul tampilan pemesanan barang. Tampilan ini berisi rangkuman dari barang yang customer beli, seperti nama barang, kemudian jumlah barang, kurir pengiriman, serta jumlah uang yang harus disetorkan ke rekening penjual. Oke, untuk melihat status pemesanan, kita bisa ceknya di riwayat pembelian. Oke, ini merupakan barang yang tadi kita pesan dan status sedang menunggu pembayaran via transfer bank. Setelah dana ditransfer ke rekening penjual, maka status akan berubah menjadi pembayaran diterima seperti pada barang di bawahnya. Dan nanti fakturnya sudah bisa muncul dan bisa di-download. Oke, ini merupakan tampilan dari faktur pembelian kami. Oke, next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memenuhi permintaan dari Bapak Gilang Fernandes selaku dosen mata kuliah e-commerce kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.